Berdiri teguh atau menyerah? Animasi ini hanyalah untuk orang-orang Kristen. Kapal pendaratnya Tuhan. Tentara-tentara Tuhan yang setia ada di dalam kapal pendarat. Mereka diperintahkan untuk menyerang dan menguasai area yang dikuasai oleh setan. Perlengkapan senjata iblis, tentara iblis mencoba untuk menghentikan tentara Tuhan. Tentara Tuhan menolak untuk berhenti menguasai daerah musuh. Banyak sekali desa-desa orang Kristen dan kota-kota di dunia roh yang dikuasai oleh setan. Setan mau mengambil alih orang-orang gereja dari Tuhan. Kerajaan kegelapan dan kuasa kegelapan yang mengontrol kejahatan di dunia spiritual dan di dunia. Setan memerintahkan tentaranya untuk berbaris dan mengepung gereja di mana Kristus adalah kepala gereja. Iblis yang berkuasa. Ini tentara iblis yang penembak jitu. Ini tentara iblis dengan meriamnya. Ini adalah desa Kristen di dalam dunia roh. Tuhan memerintahkan tentara-tentara Tuhan untuk bertekun, berdiri teguh, dan mempertahankan gerejanya. Melawan musuh jahat sampai Tuhan Yesus datang. Karena selama bertahun-tahun gereja ini telah berdiri teguh dan bertahan oleh tentara-tentara Tuhan. Kampanye setan tidak ditujukan pada anak-anak pelayan Tuhan, tetapi kepada tentara-tentara Tuhan. Tentara-tentara Tuhan adalah pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala Tuhan yang setia. Kalau tentara-tentara Tuhan menyerah pada musuh-musuh mereka, maka gereja ini akan diambil alih oleh setan dengan mudah. Mengintai iblis pergi untuk menguji tentara-tentara Tuhan di dalam gereja ini, di dalam dunia roh dan di dunia. Mereka menguji kekuatan dan kelemahan tentara-tentara Tuhan, apakah mereka berpegang beriman pada Tuhan. Para penembak jitu dari setan telah diperintahkan untuk bergerak untuk membunuh. Banyak penembak jitu jahat yang diam-diam bersembunyi di dalam gereja tanpa dilihat atau tanpa dikenali, tanpa diketahui. Para penembak jitu setan telah menembak beberapa tentara. Panah itu membuat pikiran mereka menjadi ragu-ragu dan bingung mengenai iman mereka akan firman Tuhan. Kemudian para tentara itu mulai untuk berargumentasi satu sama lain mengenai ajaran-ajaran Alkitab dan berbagai macam Injil. Gereja ini telah terbagi-bagi menjadi berbagai macam gereja-gereja Kristen. Beberapa berpihak kepada yang percaya pada Alkitab saja, kepada gereja Katolik saja, pada tentara gereja Baptis saja, pada tentara Protestan. Banyak berbagai macam tentara-tentara Kristen yang dibangun di dalam satu gereja di antara diri mereka sendiri dan Tuhan. Para tentara ini tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi budaknya setan. Setan secara rahasia dan diam-diam menggunakan tentara-tentara Kristus untuk saling berlawanan dengan tentara Tuhan. Banyak tentara-tentara Kristen yang religius yang bertambah-tambah dalam jumlah dan kekuatan. Tentara-tentara Tuhan telah berkurang jumlahnya. Walaupun iman mereka kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Setelah bertahun-tahun, tentara-tentara Kristus yang tetap melayani setan, Tuhan mereka,
Mereka berpikir Tuhan mereka adalah Tuhan. Orang-orang Kristen dipakai oleh setan yang jahat untuk berargumentasi melawan tentara-tentara Tuhan. Orang-orang Kristen berpikir bahwa tentara Tuhan adalah orang Kristen palsu. Ini adalah 3 tentara Tuhan yang tetap berdiri teguh melawan musuh iblis. Saudara, kamu tahu nggak kenapa setan selalu menyerang kita? Dia mau kita menyerahkan diri kita pada dia. Dia juga mau menjadikan kita budaknya, seperti yang dia lakukan pada tentara-tentara Kristen. Hei, jangan khawatir tentang bagaimana setan menyerang kita. Kamu yang penting berdiri teguh dan lawan si musuh. Aku setuju dengan dia, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan setan di atas kayu salib. Kita harus berdiri teguh di dalam kemenangannya. Amin untuk itu. Terima kasih karena telah menguatkan aku. Kita telah diperintahkan untuk berdiri teguh dan dengan bertekun dan berpegang mempertahankan gereja kita dan orang-orangnya. Domba-domba Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, aku tahu itu. Aku juga diberitahu bahwa Dia akan segera datang. Cepat sekali. Berapa lama? Tidak ada yang tahu kapan Dia akan datang kecuali Allah Bapa di surga. Kamu pikir maksudnya Yesus tidak tahu kapan Dia datang? Ya benar, hanya Allah Bapa di surga yang tahu. Kita harus percaya saja sama Dia. Ini dia. Kepala setan telah menemukan titik tentara Tuhan. Dia memerintahkan Maryam untuk menembak tentara Tuhan ke arah itu. Saudara-saudara, pegang perisai kamu erat-erat. Tuhan ada di dalam kita. Aku mau ngebom semua desa itu. Maryam iblis menembak seluruh area desa. Berbagai macam pencobaan. Maryam iblis, yaitu Maryam pencobaan. Maryam itu tidak membunuh atau melukai manusia, tapi mereka adalah awan pikiran di dalam pikiran mereka, yaitu awan kebingungan, ketakutan, depresi, kebimbangan, ketidakpastian, kelemahan, dan kejahatan yang murni. Kami telah dibom. Kami harus berdiri teguh dan memegang teguh iman kita. Setan mencoba membuat kita untuk menyerah. Aku percaya tentara-tentara ini akan menyerah atas kita. Kita akan jadikan mereka budak kita. Kepala pasukan setan melihat banyak sekali tempat-tempat yang sudah rusak, rumah-rumah, dan beberapa gereja telah ditinggalkan. Semua orang Kristen menyerahkan diri mereka kepada musuh. Mereka melayani setan. Mengajar tentara Tuhan yang keras kepala. Mereka tetap menolak untuk menyerah. Aku benci mereka. Dia memerintahkan pasukan Maryam untuk terus menembak tentara Tuhan. Kelompok tentara Tuhan ini betul-betul dibom dengan hebatnya. Saudara-saudara, pegang erat-erat perisai iman Tuhan. Dan yang kamu percaya dengan segenap hatimu. Jangan menyerah, jangan takut pada serangan iblis. Tetap teguh di dalam Kristus. Lawanlah iblis. Aku percaya semua setan itu akan lari dari kita. Amin untuk itu. Tiba-tiba perisai Tuhan telah dikirim kepada kelompok kecil ini. Kelompok ini telah terlindungi oleh kuasa Tuhan dan oleh perisai Roh. Maryam iblis tidak bisa menghancurkan perisai Tuhan.
Akhirnya kepala iblis itu menyadari bahwa Maryam itu tidak bisa menghancurkan kelompok ini. Maka dia memerintahkan kepada tentara setan untuk menghentikan pengepungan dan mundur dari kelompok tentara Tuhan kepada area kegelapan. Semua tentara-tentara iblis meninggalkan senjata mereka yang kuat itu dan lari menuju pada kegelapan. Apa ku bilang, mereka lari dari kita kan? Karena kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Ayo kita pergi segera mungkin untuk mengambil ari-area setan ini. Kita pasti dapat menguasainya. Karena Kristus beserta dengan kita. Ayo bersama dengan kita. Tentara-tentara Tuhan secara kontinu berdiri teguh dan mengambil alih area-area dari setan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. 2 Taurik 20 ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Selesai.